Soal-soal UTBK setiap tahunnya itu tidak sama, tetapi hampir-hampir mirip dari soal-soalnya. Tidak perlu semua materi UTBK teman-teman pelajari sampai ke akar-akarnya, tapi di sini lebih menekankan kepada materi apa saja yang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Selamat datang di Bang Jack Channel, di channel seputar dunia perkuliahan. So di video kali ini kita akan bahas mengenai UTBK 2020. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman dari saya pribadi maupun dari teman-teman yang sudah lulus di tahun sebelumnya. Jadi di sini posisinya saya bukan mengajarkan kalian, tapi lebih ke berbagi kepada kalian sesuai pengalaman dari saya pribadi dan teman-teman juga yang lulus di tahun sebelumnya. Nah, apa saja sih strategi supaya kita bisa lulus di SBMPTN dengan cara UTBK kita itu bisa tinggi. Nah, jadi kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya ke kalian. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian tonton sampai habis. Dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Baiklah, langsung saja kita akan bahas ke pembahasan kita pada video kali ini, yaitu strategi UTBK 2020 agar peluang lolos SBMPTN sangat besar. Langsung saja kita akan bahas ke pembahasannya. Belajar dari soal-soal UTBK pada tahun sebelumnya. Nah, kenapa kalian harus belajar dari soal-soal UTBK di tahun-tahun sebelumnya? Karena soal-soal UTBK setiap tahunnya itu tidak sama, tetapi hampir-hampir mirip dari soal-soalnya. Nah, maka dari itu teman-teman harus belajar dari soal-soal UTBK yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena soal-soalnya itu hampir-hampir mirip, di sini perlu teman-teman analisa soal-soal sebelumnya, teman-teman pelajari materi apa yang sering keluar. Jadi tidak perlu semua materi UTBK teman-teman pelajari sampai ke akar-akarnya, tapi di sini lebih menekankan kepada materi apa saja yang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari materi yang keluar di tahun-tahun sebelumnya, maka materi itu yang kalian perlu tekankan, kalian perlu pelajari, karena soal-soal UTBK setiap tahunnya itu hampir-hampir mirip. Untuk strategi yang kedua yaitu perbanyak latihan soal-soal di tahun sebelumnya. Setelah kalian menganalisa soal-soal yang sering keluar di setiap tahunnya, kemudian kalian pelajari materi-materi tersebut. Perbanyaklah mengerjakan soal-soal tersebut, latihan soalnya, agar ketika pada hari H pelaksanaan UTBK, teman-teman tidak merasa down atau tidak merasa kaget dengan soal-soal yang keluar, karena teman-teman sudah mengerjakan, sudah sering mengerjakan soal-soal UTBK sebelumnya. Jadi ketika hari H-nya teman-teman tidak merasa soal itu sangat berat dan tidak pernah mendapatkan soal seperti itu. Untuk strategi yang ketiga ini yaitu cepat dan tepat mengerjakan soal. Dalam mengerjakan soal-soal UTBK diperlukan kecepatan dan ketelitian dalam mengerjakan soal. Bayangkan ketika teman-teman bisa mengerjakan soal tersebut, ketika kita paham konsep dan rumusnya, tetapi manajemen waktu kita kurang baik, ya pasti sama saja. Ya pasti kesulitan juga dalam mengerjakan soal-soal UTBK tersebut, karena waktu yang disediakan itu sangat terbatas. Ketika kalian sudah sering mengerjakan soal-soal UTBK di tahun-tahun sebelumnya, maka kalian akan tahu bagaimana trik singkat mengerjakan soal-soal tersebut, karena soal itu mirip dengan soal-soal yang telah kalian kerjakan di sebelum-sebelumnya, yaitu soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Biarpun angka atau kata-katanya berbeda, tetapi maksud dari inti soal tersebut itu sama. Untuk UTBK, waktu pengerjaannya itu bisa dibilang sangat singkat. Untuk saintek dan soshum yaitu hanya 180 menit, sedangkan untuk campuran yaitu adalah 225 menit saja. Maka dari itu, kecepatan dan ketelitian dalam mengerjakan soal-soal UTBK itu sangat diperlukan supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi yang keempat yaitu jangan terlalu banyak menghafal rumus-rumus. Untuk mengerjakan soal-soal UTBK diusahakan teman-teman jangan terlalu banyak menghafal rumus-rumus, karena itu akan membuat kalian down pada hari H UTBK tersebut.
Bayangkan kalian banyak menghafal rumus-rumus, serta kalian juga akan dihadapkan dengan soal-soal yang sangat-sangat susah gitu kan. Pasti ada sedikit atau banyak kalian merasa down pada saat mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi sebisa mungkin kalian jangan terlalu banyak menghafal rumus-rumus. Sebaiknya kalian itu pahami soal-soalnya, pahami konsepnya seperti apa. Nah, ketika kalian sudah sering membuka atau mempelajari soal-soal di tahun sebelumnya, maka kalian mungkin tahu trik singkatnya bagaimana dalam mengerjakan soal-soal UTBK tersebut. Untuk strategi yang kelima yaitu jangan meremehkan soal-soal UTBK. Nah, kenapa demikian? Untuk setiap soal-soal UTBK, usahain kalian harus isi dengan teliti, dengan sebaik-baiknya, karena setiap soal mempunyai poin atau skor tersendiri. Semakin susah tingkat soal yang kalian kerjakan, maka poin soal tersebut akan semakin tinggi. Ini berpengaruh besar terhadap peluang lolosmu untuk mendapatkan skor UTBK yang sangat tinggi dan agar bisa lolos di SBMPTN 2020. Nah, di sini contohnya, misalkan ada 10 soal. Nah, kamu hanya mengerjakan 5 dari 10 soal tersebut. Nah, tetapi dari 5 soal tersebut kamu mendapatkan skor, yaitu misalkan kamu benar semua dari 5 soal tersebut. Sedangkan temanmu juga mengerjakan dari 10 soal tersebut hanya betul 4. Bisa jadi temanmu skor atau nilainya lebih tinggi daripada kamu karena temanmu ada mengerjakan soal yang sulit. Nah, di sini setiap soal itu mempunyai poin atau skor tersendiri sehingga tidak bisa disamakan dari setiap soal itu. Maka dari itu kalian harus teliti, harus benar-benar mengerjakan soal-soal tersebut. Sekian strategi UTBK 2020 agar berpeluang lolos besar yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you next video.